Pernah nggak sih Anda merasa kalau apa yang kita lihat di permukaan itu bukan cerita yang sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah perjalanan, sebuah kisah kuno yang bisa jadi mengubah cara kita memandang dunia selamanya. Kuncinya ada di pertanyaan ini. Bayangkan, seorang nabi, Musa, yang kita kenal sangat bijaksana, ditanya oleh sosok misterius bernama Khidir, gimana kamu bisa sabar sama sesuatu yang ilmunya belum kamu kuasai? Nah, pertanyaan ini jadi gerbang kita untuk membongkar dua cara memandang realitas. Jadi, ceritanya begini. Nabi Musa pada satu titik merasa dialah orang yang paling berilmu. Tapi, kemudian Tuhan memberitahunya, ada hambaku yang lain yang ilmunya lebih luas. Tentu saja ini memicu Musa. Beliau langsung berangkat, memulai sebuah perjalanan untuk mencari pengetahuan sejati itu. Petunjuknya di mana? Musa diberitahu kalau dia akan menemukan orang bijak ini di pertemuan dua samudra. Nah, ini menarik banget. Para ulama menafsirkan ini bukan sebagai tempat sungguhan ya, tapi sebagai metafora. Titik di mana pengetahuan yang kita pelajari dari luar, yang kita baca, yang kita lihat, bertemu dengan kebijaksanaan yang datang dari dalam. Oke, jadi mereka akhirnya ketemu dan mulai perjalanan bareng. Disinilah ceritanya jadi makin seru. Khidir melakukan 3 hal yang kalau kita lihat ya aneh banget, bahkan kelihatan salah. Dan Musa dengan pengetahuannya yang logis langsung protes keras. Coba bayangin deh. Pertama, dia sengaja melubangi perahu nelayan miskin. Kedua, dia membunuh seorang anak laki-laki yang kelihatannya nggak bersalah sama sekali. Dan yang ketiga, dia malah memperbaiki dinding yang mau roboh di kota yang penduduknya pelit banget tanpa dibayar. Musa tentu saja nggak habis pikir, kok bisa? Dia mempertanyakan semuanya karena, dia cuma bisa lihat apa yang ada di depan mata. Nah, tapi disinilah twistnya, inilah pelajarannya. Khidir akhirnya menjelaskan kalau semua yang dia lakukan itu ada alasannya. Alasannya didasari oleh pengetahuan batiniah, sebuah pemahaman yang jauh lebih dalam, sebuah realitas yang tersembunyi dari pandangan lahiriah Musa. Dan disinilah kita ketemu intinya, ada 2 cara memandang dunia. Cara Musa yang lahiriah, yang logis, yang rasional, dan cara Khidir yang batiniah, yang punya wawasan mendalam. Nah, kerangka berpikir ini ternyata relevan banget buat kita pakai untuk melihat berbagai hal di zaman sekarang. Oke, kita coba pakai kacamata Musa dan Khidir ini ya. Kita lihat sesuatu yang kita semua pasti pernah alami, sekolah, sistem pendidikan kita. Kalau dilihat dari luar, tujuannya kan mulia banget. Tapi, benarkah hanya itu? Coba deh kita lihat kutipan dari salah satu industrialis paling terkenal, John D. Rockefeller. Saya tidak ingin bangsa pemikir, saya ingin bangsa pekerja. Kalimat ini seolah-olah memberi kita bocoran, cetak biru dari tujuan tersembunyi sistem ini kan? Jadi, kalau pakai pandangan Musa, pandangan lahiriah, tujuan sekolah ya untuk mendidik, bikin kita pinter dan kritis. Tapi kalau kita coba pakai pandangan Khidir, kita lihat lebih dalam, kita akan menemukan struktur yang sepertinya memang dirancang untuk tujuan lain, yaitu untuk menciptakan pekerja yang patuh. Pikirkan deh, kurikulum yang seragam, jadwal kaku yang diatur bel, penekanan untuk mengikuti aturan, kepatuhan dihargai lebih dari kreativitas, ujian yang isinya hafalan. Kalau direnungkan, ini semua kan mirip banget sama lini perakitan di pabrik ya, bukan tempat untuk pencerahan. Nah, ini contoh sempurna bagaimana kita seringkali, seperti Musa, hanya menerima apa yang kelihatan di luar tanpa mempertanyakan apa realitas tersembunyi di baliknya. Oke, dari sekolah kita pindah ke contoh lain, kebijakan publik. Anggap saja ada sebuah program pemerintah, kita sebut saja makan bergizi gratis. Ini contoh fiktif ya, tapi polanya mungkin sering kita lihat di dunia nyata. Kalau kita lihat dari luar, pakai mata Musa, wah ini program bagus banget. Negara peduli, memberi makan anak-anak bangsa agar gizinya tercukupi. Siapa coba yang akan menentang niat sebaik ini? Kelihatannya sempurna kan? Tapi, coba sekarang kita pakai wawasan batiniahnya Khidir. Kita mulai cari tahu lebih dalam. Dan di sini kita menemukan kenyataan yang jauh lebih pahit. Nah, bedanya dengan kisah Khidir, kalau tindakan Khidir itu kan kelihatannya jelek tapi tujuannya baik. Kalau program ini, kebalikannya. Kelihatannya baik di luar, tapi ternyata konsekuensi tersembunyinya justru merusak. Apa saja biaya tersembunyinya? Ternyata, untuk mendanai program ini, anggaran pendidikan dipotong. Gaji guru-guru, seperti contohnya Pak Agustinus di Kupang, jadi ikut terpangkas. Lalu, pemerintah daerah seperti di Pati misalnya, terpaksa menaikkan pajak bumi dan bangunan, yang bebannya kena ke petani. Dan yang paling ironis, program yang tujuannya untuk menyehatkan, malah jadi sumber masalah kesehatan. Puncaknya, ini dia.
Angka ini menunjukkan skala kegagalannya yang tragis banget. Lebih dari 16.000 siswa keracunan makanan dari program yang katanya mau menyehatkan mereka. Ini jelas banget kan, niat baik di permukaan bisa berubah jadi bencana dalam kenyataannya. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Baik dari kisah Musa dan Khidir, sistem sekolah sampai kebijakan publik, sering banget ada realitas lain, cerita lain yang tersembunyi di balik apa yang kelihatan oleh mata kita. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan telan mentah-mentah apa yang kelihatan dari luar. Kita harus lebih berani untuk bertanya, untuk menggali, untuk mencari kebenaran yang lebih dalam yang seringkali tidak kelihatan pada pandangan pertama. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan deh, dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di tempat kerja, saat kita menonton berita, atau mendengar janji-janji politik. Sistem apa lagi nih yang sepertinya perlu kita lihat dengan dua mata ini, mata lahir dan mata batin, agar kita bisa paham apa kebenarannya yang sesungguhnya?